Kalian pernah nggak sih kepikiran apa sih itu smart contract? Dan seberapa besar bakalan adoption-nya dari smart contracts ini sendiri di dunia nyata? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, make sure buat kalian subscribe dan turn on notifications supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi ya. Free. Jadi, kalau kalian belum tahu apa itu smart contract dan relasinya dengan blockchain serta Ethereum, langsung aja kalian cek dulu vlog ke-33 ya. Cuma 5 menit kok. Tapi, karena aku orang baik, jadi aku akan summary sedikit lah ya tentang last video itu. Jadi smart contract itu simbolnya adalah produk utama Ethereum di mana kehidupan sehari-hari itu harus praktis, efisien, dan nggak boleh ribet dengan adanya komputisasi dengan penghapusan fungsi perantara. Nah, kalau kalian pernah berimajinasi sendiri sewaktu nonton film misalnya, kalau kehidupan di masa depan itu akan lebih canggih, I think this is it. Kita sepertinya OTW ke sana nih. Kalau gitu, aku langsung aja kasih ke kalian contohnya smart contract yang bakal bisa diterapin di kehidupan nyata besok-besok ya. Yang pertama, real estate. Jadi bayangin aja kalau aku ingin beli rumah ini dari Mr. X. Nah, cara yang tradisional itu kan kalau Mr. X deal untuk jual ke aku, kan harus sering-sering ketemu untuk deal harga lah ya pastinya. Tapi yang namanya real estate, kan pasti bisa saja kedatangan middleman atau broker ya di kasus ini. Setelah itu, aku harus buat akta perjanjian dulu di notaris. Belum bayar biaya brokernya kalau ada. Sebelum kepemilikan rumahnya officially sah milik aku ya. Nah, dengan smart contract, prosesnya akan dipersingkat. Misalnya di agreement ada kata-kata seperti ini. Misal ya, ketika aku membayar Mr. X 500 Ether, maka rumah itu akan jadi milikku. Jadi rumah ini otomatis akan milik aku, di mana transaksi itu dapat lebih cepat, hemat, serta transparan. Sewa-menyewa juga bisa kok kayak gini. Dan just for your information, di luar negeri sudah cukup banyak kok real estate company yang pakai smart contract buat perjanjian sewa-menyewa atau jual-beli. Yang kedua, pemerintahan. Namanya pemilu, itu kan pasti ribet ya. Mulai dari pendataan seluruh rakyat, seperti screening antara warga-warga yang masih tinggal di negara X, atau yang sudah meninggal, atau warga negara X yang ada di negara Y, hingga distribusi formnya, dan lain-lain. Jadi prosesnya itu kan makan waktu banget dan rentan untuk dimanipulasi ya. Nah, dengan hadirnya smart contract di blockchain ini, maka pemilu itu akan lebih efisien karena sistem bisa mendeteksi jika terjadi kecurangan, misalnya seperti pencoblosan ganda, atau hasilnya dimanipulasi, dan lain-lain. Selain itu, jika suatu negara sudah menerapkan digitalisasi dari identitas diri, seperti KTP digital, maka dalam administrasi seperti perpanjangan SIM atau BPKB misalnya ya, seharusnya besok-besok itu akan lebih simpel lagi. Kita sudah tidak perlu dimintai lagi fotokopi KTP, fotokopi yang lainnya, karena data sudah tersimpan di blockchain semua. Jadi ini juga akan menghindari kita dari para calo. Yang ketiga, kesehatan. Dari rumah sakit hingga puskesmas sekaligus, pasti punya cara-cara tersendiri untuk menyimpan track record pasiennya, bukan? Jadi tidak heran jika kita dari rumah sakit A, terus disuruh datang ke rumah sakit B, sering kan pasti kita ditanyakan seperti data-data diri seperti nama, tanggal lahir, alergi obat, dan lain-lain. Dengan adanya smart contract, maka update data di rumah sakit A otomatis akan masuk ke rumah sakit B, C, dan lain-lain. Yang keempat, insurance. Ngeklaim insurance itu cukup satu hal yang ribet ya. Anggap aja health insurance. Nah, thanks to smart contract yang pakai logika if dan then, proses klaim insurance yang berwujud smart contract yang membutuhkan banyak pihak, mulai dari pasien, dokter, insurance agent, dan lain-lain, akan lebih ringkas prosesnya. Yang kelima, warisan. Ngomongin tentang warisan, kadang-kadang bisa menjadi kontroversi juga ya. Demi mendapatkan warisan, kadang-kadang saudara pun bisa terkorbankan hingga ke pengadilan, bukan? Misalnya begini, Budi itu 2 saudara sama Dora. Nah, Ibu Budi sebelum meninggal mewariskan rumah untuk Budi saja. Dora tidak terima, dan setelah ibunya meninggal, maka Dora menuntut Budi atas hak rumahnya. Dengan adanya smart contract ini, perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa diubah. Jadi kalau Ibu Budi buat agreement buat Budi, ya otomatis rumahnya buat Budi. Nggak bisa diganggu-gugat. Dan enaknya itu tanpa perlu ada notaris, bank, pengacara, dan lain-lain yang membuat hemat waktu dan biaya. Oke? Itu adalah contoh kecil dari apa yang bisa dilakukan oleh smart contracts. Sebenarnya masih banyak sih contoh lainnya, mulai dari finance, supply chain, logistics, dan lain-lain. Jadi dunia kita yang berubah sangat cepat ini membuat orang mau nggak mau harus beradaptasi atau dimakan zaman. Cuman itu pilihannya. Dan as always, aku akan kasih ke kalian quotes sebagai closing statement video ini, yang kali ini dari foundernya Ethereum, Vitalik Buterin. The main advantage of blockchain technology is supposed to be that it's more secure.
But new technologies are generally hard for people to trust, and this paradox can really be avoided. Jadi keuntungan utama blockchain itu adalah lebih dari sisi keamanannya. Tapi teknologi yang baru pasti akan susah diterima pertama kali sama orang-orang ya. Dan paradoks ini tuh nggak bisa dihindari. Jadi kasarannya tuh begini ya. Dulu Uber dibenci oleh para pemilik taksi konvensional. Dulu Airbnb juga dibenci oleh para pemilik hotel. Dulu Netflix juga dibenci oleh para pemilik bioskop. Dulu Amazon juga dibenci oleh para pemilik toko konvensional. Tapi ujung-ujungnya mereka yang konvensional juga harus melebur ke inovasi yang baru daripada hilang sama sekali kan? Nah, kalau kalian mau tanya-tanya, please feel free untuk komen di bawah. Atau kalian juga bisa DM di personal Instagramku @kevinorlando, O-nya double ya. Dan jika kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe this video. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan setiap hari Kamis jam 17.15. Thank you.